Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap pengurus. Kita berharap bahwa kepengurusan yang baru ini benar-benar akan memanfaatkan kesempatan yang terbuka luas di Jakarta. Di Jakarta ini adalah dari sisi perekonomian pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi akses kepada pasar global, pintunya adalah Jakarta. Dan dari sisi sumber dayanya, Jakarta tempat berkumpulnya berbagai karya kreatif dan juga orang-orang kreatif yang menghasilkan kerajinan-kerajinan di Indonesia ini. Karena itu saya berharap potensi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kalau kita mendengar tadi urutan nama-nama yang menjadi pengurus, ada yang berasal dari civil society, dari masyarakat, tapi ada yang merupakan tugas ex officio. Mengapa ada tugas ex officio? Karena ini adalah bagian dari tugas pemerintah. Karena itu Dekranasda harus benar-benar bisa memanfaatkan. Yang dari luar pemerintahan, manfaatkanlah pemerintahan. Yang dari dalam pemerintahan, inilah jembatan untuk tersambungkan dengan masyarakat kreatif Indonesia. Boleh tepuk tangan. Jadi jangan unsur yang berbeda ini kemudian di dalam Dekranasda menjadi dua hal yang berbeda, justru harus menjadi satu. Kenapa dibawa dua unsur ini? Yang dari dalam bisa membawa sumber daya pemerintahan, yang dari luar bisa membawa ide-ide inovasi. Pemerintah itu kuat di dalam sumber daya dan di dalam scaling up, membesarkan. Karena organisasinya ada, fiskalnya ada, otoritasnya ada. Tapi yang di dalam pemerintahan biasanya kurang adalah network, ide-ide, terobosan-terobosan. Biasanya malah belanjanya bukan di dalam pemerintahan, di luar. Yang di luar, dari luar kita membawa ide-ide baru, jaringan, terobosan-terobosan. Yang di luar lemahnya selalu dalam scaling up. Melakukan sesuatu kecil-kecil bisa, tapi membesarkan belum tentu bisa. Pemerintah yang biasanya. Karena itu berkumpulnya dua ini jangan menyatukan dua kelemahan, tapi menyatukan kekuatan yang ada di masing-masing. Dan sampai nanti yang muncul adalah minim inovasi, yang di sini small scale. Akhirnya Dekranasda tidak menjadi sesuatu yang punya efek besar. Di balik, yang satu membawa ide, gagasan, jaringan, yang satu membawa sumber daya, membawa kemampuan untuk membesarkan. Jadi harapannya nanti Dekranasda DKI insya Allah bisa jadi contoh bagi Dekranase Indonesia. Kita ini eventnya banyak sekali, dari mulai kegiatan-kegiatan Lebaran Betawi sampai tempat-tempat kegiatan kita, dari mulai yang terlihat di dalam radar pemerintahan, misalnya Monas, Ancol, kemudian Ragunan, Kota Tua, itu ada dalam radar pengelolaan pemerintah. Sampai tempat-tempat yang di luar pemerintahan, di mal-mal, di tempat-tempat perbelanjaan, kita memiliki tempat event-event, pameran, bazar, dan lain-lain. Apalagi tahun ini Jakarta akan menjadi tuan rumah Asian Games. Minimal 40.000 orang datang dari berbagai penjuru Asia dan dunia. Dan 40.000 ini adalah potensi untuk kita jangkau. Bayangkan mereka akan berada di Wisma Atlet. Sebagian akan datang ke sini mengejar emas, mengejar perak, mengejar perunggu. Sebagian adalah untuk berpartisipasi, untuk terlibat saja. Tapi yang pasti semuanya akan menikmati Jakarta. Semuanya akan menjangkau berbagai tempat di Jakarta. Jadikan kesempatan ini sebagai lompatan bagi kinerja Dekranas DKI Jakarta. Jadi harapannya mereka nanti pulang dengan
karya-karya anak bangsa. Dan harapan juga dalam jangka panjang Dekranasda bisa menjadi fasilitator munculnya terobosan-terobosan baru. Yang disebut sebagai tradisi adalah terobosan di masa lalu. Yang diteruskan, dibiasakan disebutnya tradisi. Dulunya adalah terobosan. Seringkali kita bicara tradisi lalu takut dengan terobosan. Kalau kita lihat ini batiknya Pak Ikhwan Asrin ini adalah baju nasional kita. Batik-batik yang bapak-bapak gunakan ini adalah baju nasional. Tapi dahulu kalau orang membuat batik pasti dipakai untuk kain, tidak dipakai untuk baju. Batik itu ya di kain, bukan dipakai baju. Dan ketika ada orang yang melanggar pakem batik buatan hasil karya kerajinan dijadikan baju, diramaikan karena sebuah pakem dilanggar. Tapi ketika dijalankan terus-menerus, sekarang malah kita sudah tidak tahu lagi bahwa ini adalah sebetulnya dulunya pelanggaran pakem. Kita sekarang menyebutnya sebagai baju nasional adalah batik. Ini baju tradisional kita. Yang disebut tradisi adalah terobosan di masa lalu. Dekranasda harus bisa menjadi fasilitator munculnya tradisi-tradisi baru. Jadi bukan, kalau kesenian kebudayaan itu jangan sekedar dilanggengkan, tapi dikembangkan. Karena kalau dilanggengkan nanti kita melihatnya seperti tempat masa lalu. Kalau dikembangkan maka akan terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas kepada semua yang baru dikukuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memudahkan perjalanan tugasnya, memberikan ridho atas semua yang dikerjakannya, dan insya Allah akan memberikan makna bagi Jakarta dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan kami